Kapan Misteri Devi? Insya Allah kapan-kapan. Kita nggak menjanjikan. Semoga bisa, soalnya Devinya juga kan sibuk syuting. Aku juga kan tahu kalau orang syuting tuh gimana, karena kan aku pernah mengalami dia sama seperti dia di Magic. Magic juga kan dia juga nggak ke Palembang. Tadinya aku mau ke sana tapi aku belum bisa. Kenapa nggak Devi? Ini kampung banyak nanya, keluar dulu. Repot banget. Kalau nggak mau nonton ya nggak usah nonton. Kalau misalnya mau nonton ya tonton lah. Spill mimpinya. Jadi mimpi gue itu adalah gue jadi pro player Valorant. Iya Pan, katanya Vira udah mau tidur. Tadi gue udah DM katanya mau tidur. Lu nggak percaya sih sama gue? Dibilang dia mau tidur. Gue setuju sih Kun. Nggak apa-apa, apapun opini lu gue setuju. Lanjut aja. Devi itu gampang lihat apa gimana? Lihat apa ya? Lihat setan. Setan kayak haters mah banyak nih ngeliatnya. Lagu favorit lo di BTS? Sumpah gue pertama kali suka BTS, gue tuh bisa dibilang karbit BTS. Karena gue tuh gak ngikutin BTS banget. Gue cuma suka sama beberapa lagunya, sama beberapa beberapa momennya. Gue tuh pertama kali suka BTS lagu zaman apa sih judulnya, gue lupa. Run kayak apa sih Run itu lagunya, gue lupa dah. Run bulletproof run, yeah you gotta run. Run bulletproof run, yeah you gotta run. Run bulletproof, yeah you gotta run. Kalau Devi dihujat sama orang, gimana tanggapan lu? Gue gak perlu tanggapan. Sebelum orang itu bisa menghujat Devi dulu ada ngomelin orang itu. Saya tidak harus khawatir guys. Suka main iPhone gak? Enggak. No hate ya. No hard feeling, no hate. Tapi emang aku tuh gak cocok sama lagu-lagu iPhone. Dan aku gak terlalu ngikutin juga. Member yang paling lu suka di artis di BTS? Jungkook. Sama awal-awal yang menginspirasi aku buat nge-rap itu J-Hope. Jadi dulu aku tuh ngomong sebelum aku ke Korea, aku disuruh isi gitu loh, kayak MBTI aku apa, terus idola aku siapa, pernah nonton hip hop apa enggak, pantesan mirip Jungkook. Ih, makanya apa-apa tuh jangan lihat dari lubang sedotan. Mirip dari mana sih? Kagak ada mirip-miripnya gue. NCT suka gak? Kagak. Lagu favorit Avan di Kortis apa? Jadi Kortis itu ada 5 lagu. Gue punya list yang sangat bagus. Nomor 1 pokoknya gue paling suka adalah Joyride. Alhamdulillah ya Allah. Fashion juga suka, tapi enggak. Lagi VC aku ngomong sendiri. Lagi Discordan. Tapi jadi VC sih. Fun spill gaya potong rambut. Gue mau nyuruh cowok gue buat potong kayak potongan rambutku. Jangan. Nih ya saran gue, kalau misalnya lu mau nyuruh cowok lu potong rambut itu sesuai gaya muka cowok lu, bentuk muka. Karena
Kalau misalnya nih, gue kan oval nih, oval tapi agak diamond. Kalau misalnya cowok lu palanya bentukan segitiga, kagak bakal bisa masuk itu gaya model rambut gue. Dan lu udah cegukan apa? Kagak gue kagak cegukan. Halu nih nap. Fan Vivi gue ajak ke Korea dong. Kan dia waktu itu ke Korea ya. Karbit nih lu. Pomo pasti fans Pomo nih, ngaku. Ribet amat bang. Begitu deh. Kayak gugup gitu. Bukan gugup, belibet. Suka nonton anime gak suka? Kok nap? Gue gak ngetik apa-apa, nap. Lo tadi ngetik ya nap? Sabar ya. Gue lupa MBTI gue apa. Tapi seinget gue MBTI gue itu MBTI. Sabar, gue ingat dulu. Kita tes MBTI ya guys, teman-temanku. Suka baca buku kan? Begitulah. Fan, gue salut sih sama lo. Sama, gue juga salut sama diri gue sendiri. Sabar. Roblox yuk, enggak? Kita cari MBTI test. Guys, sumpah ini tolong klip ya. Gue tahu kalau lu pada klip ini terus lu bikin di TikTok, lu post. Kalau nyampe ke Devi pasti marah. Nanti dia ngamuk sama gue. Lu pada ada yang punya foto IG Devi yang kedua gak? Yang Librarians. Nah, itu kan dia bikin bio sebelumnya, sebelum diganti. Bio dia tuh tulisannya FRITS, Fritz. Gue langsung ledekin kemarin pas gue ketemu kayak pagi-pagi. Devi, sini deh. Gue mau nanya. Itu IG second lo bionya ganti? Iya. Apa tulisannya? Pas dilihat Fritz kan? Bener kan? Itu first itu tulisannya FIRST. Dia langsung malu, terus dia nabok-nabokin gue mulu. Lu pada klipin sumpah. Bikinin janji lucu dah. Nah iya bener, pan gue juga sadar. Iya kan? Lucu banget. Aduh, mana gue pilek lagi. Kesamaan lo sama Devi. Kesamaan ya? Plenger. Oke. Waktunya kita baca. Nah, ada nih ya. Apakah kita baca-baca ini nih Q&A dari TikTok. Apakah Anda percaya pada cinta pandangan pertama? Saya jujur percaya. Karena ya beberapa orang kadang suka ngelihat dari fisik dulu, abis itu fisik jadi nggak baik. Penyesalan terbesar, penyelesaian gue adalah alhamdulillah kemarin gue abis ini gitu. Apa hal paling tidak terduga yang Anda alami? Hal yang paling tidak terduga yang saya alami adalah saya kayak ke Korea. Apa momen paling membahagiakan Anda di TikTok? Skip. Penyesalan, woi, bukan penyelesaian. Mulut siapa? Suka-suka saya. Apa hal favorit yang Anda lakukan saat hujan? Saya biasanya kalau hujan tidur. Apa yang pertama Anda cari dari seorang teman? Apa yang pertama gue cari dari seorang teman? Yang pertama gue cari dari seorang teman adalah setia, support. Semua lu tanya gak sekalian tanya Maya di mana? Udah sengaja nggak gue baca, jangan ditanggepin. Makin senang dia kalau ditanggepin. Gue diemin aja dari tadi. Di mana tempat teraneh Anda pernah tertidur? Di toilet.
Gue pernah tidur di toilet gara-gara saking gue capeknya. Abis itu gue ketiduran. Jangan diiniin, apa sih namanya, adalah pokoknya. Apa definisi kebahagiaan menurut Anda? Menurut saya, kebahagiaan adalah di mana tempat kita bisa menemukan kenyamanan dan tempat di mana kita bisa saling melengkapi. Mau itu keluarga, mau itu pokoknya. Baik. Apa yang paling membuat Anda jengkel? Ngatur. Netizen ngatur. Bagi Anda, apakah yang menjadi pemutus hubungan? Nggak satu tujuan lagi sih. Kadang kan kadang kan pasti kita kalau punya hubungan harus punya satu visi misi yang jelas. Kedepannya kita mau kayak gimana? Apakah kita mau have fun dulu, atau kalau kita mau gini dulu, ini dulu, itu dulu. Kalau misalnya mau udah nggak setujuan dan nggak satu hati, ya pasti gitu. Apa kenangan manis masa kecil Anda? Fun fact, gue waktu kecil sering banget jatuh dari tangga, jadi sering benjol. Apa hal yang Anda nantikan? Saya menantikan kalau saya bisa beli mobil baru, sedan, yang keren. Apakah ada orang yang benar-benar Anda cintai? Emak bapak gue. Apa hal teraneh sama adik gue 2 tuh? Apa hal teraneh yang apa hal teraneh yang ini ingin Anda akui? Saya introvert tapi saya nggak ekstrovert. Begitu. Apa hadiah terbaik yang Anda terima, paling tadi terbaik yang pernah Anda terima? Banyak sih. Bagaimana Anda belajar mempercayai seseorang? Mempercayai seseorang tuh harus belajar sih. Mempercayai seseorang tuh sabar, Van, boleh nangis gak sih jam segini? Boleh, Cimat, boleh nangis aja Cimat. Boleh. Bagaimana Anda belajar mempercayai seseorang? Nggak harus belajar sih kalau mau mempercayai seseorang mah. Percaya itu terbentuk, bukan dibentuk. Kalau dibentuk tuh kita secara nggak langsung kita harus percaya sama orang ini, kita harus percaya sama orang ini karena orang ini begini. Kalau misalnya emang tulus mah kita nggak perlu dibentuk aja, pasti orang itu pasti supaya Adi Kavan udah 2 sejak kapan? Sejak kemarin banget tuh, kemarinnya lagi. Emang kagak gua umbar, gue tuh paling males kalau ngumbar soal keluarga. Privasi banget itu soalnya. Apa saja 3 hal yang Anda lakukan setiap hari? Pertama saya bangun tidur, kedua saya mandi, ketiga saya sholat tuh deh. Sama tidur. Lebih tuh tapi. Kapan kali terakhir Anda menangis dan mengapa? Terakhir kali gue nangis itu waktu gue lahir. Apa makanan favorit gue? Makanan favorit gue nasi. Padahal udah ngantuk lu. Iya, gue udah ngantuk sebenarnya. Oh, gini. Ini mumpung banyak yang tadi ada yang bilang boleh nangis gak sih, boleh ini gak sih. Nih, sabar, gue pindahin ini ke sini dulu. iPad kampung. Nah, begini. Di situ. Ini gue pindahin ke sini. Sama ngecas deh gue. Iya. Menurut gue, karena ini banyak tadi ada yang mau curhat nih, kita buka sesi curhat lagi. Udah lama gue gak buka sesi curhat yuk. Ini disclaimer lagi ya, buat yang belum tahu sesi curhat apa. Sesi curhat itu gue ya pengen sendiri aja, sama ngasih tahu opini gue. Tapi kalau misalnya kalian mau curhat boleh, silakan kolom komentar. Mau curhat nih, Van, menurutmu apa tanggapan cowok kalau lihat cewek udah kegeeran duluan? Tanggapanmu apa menurutmu apa tanggapan cowok kalau lihat cewek udah kegeeran duluan? Maksudnya? Coba jelasin lagi lebih coba lagi. Tiba-tiba jadi mama dede, kurang ajar. Boleh sih, boleh. Ayo jadi mama dede gue nih, jadi mama dede dadakan.
favoritnya nasi, berarti gue kasih beras aja ya buat. Boleh, gue jual lagi tuh beras. Apa lagi suka barang apa sekarang? Nggak barang apa sih sukanya. Boleh. Ayo, yang mau curhat boleh. Tutorial move on itu sebenarnya nggak harus ada tutorialnya. Lu pasti punya cara sendiri untuk ngilangin move on. Kayak begitulah. Ngerti gak sih? Maksudnya tiap orang itu punya caranya masing-masing untuk bisa move on gitu. Kalau cara gue adalah dengan berdamai dengan itu semua, dengan cara yang benar-benar ampuh tuh menurut gue nggak harus terlalu dipikirin. Lu harus nyantai sama itu semua. Karena kan ada orang yang kalau abis putus tuh, ya gue baru nemu formulanya. Karena kan ada beberapa orang yang abis putus tuh kayak musuhan biar nggak gamon segala macam gini. Nah, kalau aku sendiri menurutku lebih baik berteman, karena dari berteman itu kita bisa belajar untuk merelakan. Anjay, gila keren banget gue. Kalau nggak mau dijodohin sama orang yang nggak kita suka gimana Pan? Sebenarnya sih gue adalah salah satu orang pertama yang tidak menyetujui perjodohan, karena hati kan nggak bisa dipaksa ya. Tapi kalau misalnya emang dijodohinnya sama siapa dulu? Orang tua gak? Orang tua apa gimana nap? Evan udah dewasa. Gue belum dewasa. Menurutku, aku tuh belum terlalu dewasa. Aku juga masih banyak salah pemikiran. Jadi kayak ya, nanti sih ini opini ku aja gitu. Kalau salah ya malum. Nap, dijodohin sama siapa nap? Sampai aja Pan. Oh, kalau menurut gue, lo kalau dijodohin ya, kalau lo nggak nyaman ya lo jangan jalanin. Kalau misalnya lo penasaran ya lo cobain aja dulu. Ya cowoknya nganggap teman, tapi kita sebagai cewek malah nganggap lebih. Banyak sih yang kayak gitu. Tapi menurut gue, kalau begitu mending ganti cowok. Udah selesai tuh. Menurut gue ganti cowok mending. Karena kalau udah ngomongin soal excited sendiri tuh agak susah sih jujur. Karena kan hubungan itu tentang dua orang. Kalau satu orang doang yang excited terus satunya lagi enggak, itu udah kacau bro. Buayanya udah hilang belum? Tanggapan lu ke orang yang suka selingkuh? Selingkuh itu adalah habit. It's like a bad habit, so you can change it. Kayak lu tuh nggak bisa berubah kalau bukan dari emang diri lu sendiri yang tobat gitu. Selingkuh tuh udah jadi penyakit. Teman gue diselingkuhin tapi tetap ngejalanin bego berarti. Maaf mulutnya agak rada-rada kasar dikit. Maaf ya. Keceplosan, maaf. Sabar ya, gue satu-satu nih. Ini si Cimat aja nih tadi yang mau nangis nih. Van, pernah gak pas pacaran terus pacar lu diambil temen lu sendiri, terus gimana perasaan lu? Biasa aja sih. Karena lu kalau misalnya jatuh cinta, lu pasti harus tahu konsekuensinya. Lu suka nih sama orang nih, terus orang itu nggak ngasih feedback yang sama seperti yang lu kasih ke dia, dan dia lebih milih temen lu, yaitu emang udah jadi konsekuensinya. Mau nggak mau, lu nggak bisa maksain perasaan orang. Sama seperti lu, orang nggak bisa maksain perasaan lu. Misalnya lu dijodohin sama orang nih, terus orang itu ternyata lu nggak suka sama orang itu, lu nggak bisa maksain kan. Pengalaman ya Pan? Pengalaman apa nih? Yang mana nih? Nih, apa nih Atar nih? Nih kalau kita suka sama orang tapi kita diem aja, nggak ada komunikasi, nggak ada interaksi sama sekali, gimana? Gue pernah di posisi itu kok.
Aduh, ngomong kayak gue nih. Maksudnya gak ada komunikasi gak apa-apa sih. Selagi lu udah di fase yang emang saling percaya. Kalau emang mau break dulu, gak ada komunikasi gak apa-apa. Coba dia gak bisa gue kebaca satu-satu nih. Fan, tanggapan kamu kalau cewek suka sama cowok duluan itu gimana? Gak masalah. Mau cewek suka duluan sama cowok, mau cowok dulu suka duluan sama cewek. Yang penting jangan cowok suka sama cowok, jangan cewek sama suka sama cewek. Gitu aja sih. Kurangin gengsi-gengsinya guys, kurangin standar TikTok nih. Cara ngelupain dia gimana ya? Nih gue kasih tahu ya. Ini terakhir nih gue ngomong nih, gue gak bakal nggak bakal gue jawab lagi kalau misalnya ada yang nanya move on. Menurut gue move on itu ada caranya masing-masing. Lu harus cari cara lo sendiri. Fan, gue baru putus kemarin tapi mantan gue udah punya pacar baru. Oh berarti udah lama pengen putus sama lo itu. Putusnya bukan gara-gara emang bermasalah, tapi putusnya gara-gara emang dia nemu yang lain. Ini emang faktanya sakit ya, tapi emang begitu. Tadi ada yang komen segender. Wah, stres, sakit loh. Apa nih? Terus kalau tiba-tiba nembak si cowok nggak suka gimana? Gini loh. Kan dalam hubungan itu ada beberapa fase ya. Ada fase PDKT. Terus ada fase mulai nembak. Terus ada fase pacaran. Kalau misalnya lancar semuanya, masuk ke fase serius. Terus masuk ke fase nikah. Itu kan di hubungan tuh ada begitu. PDKT aja dulu, jangan mikirin nembak. Sekarang gini, buat yang tadi emoji asap, gue kagak tahu nama lo lagi. Nah, emojinya asap begitu. Jadi menurut gue, jalanin aja dulu gimana caranya lu dapat attentionnya dia. Lu dapat attentionnya dia dulu aja, jangan cepet-cepet menembak karena begitu. Sebelum tidur nanti jangan lupa sholat subuh ya Pan. Insyaallah kalau ingat gue. Fan, kenapa cowok suka manis di awal? Sekarang gini, gue mau nanya sama cewek deh, gue mau nanya. Lu pada kalau buat awal-awal dipahitin bakal nerima cowok gak? Enggak kan? Ya udah. Tapi kita udah HTS-an 3 tahun. Enggak tuh kan. Jadi kalian jangan komplain kalau misalnya cowok ngasih manis di awal. Di mana-mana yang namanya hubungan, di mana-mana tuh yang namanya percintaan awal-awal tuh pasti manis. Tadi itu nggak tahu itu HTS apa bukan. Nah, kalau HTS udah 3 tahun itu nggak mungkin sih bro, nggak ada rasa sih bro. Pasti ada rasa sih bro. Lu harus cari tahu bro. Serius. Gimana cara ngadepin cowok kurang peka terhadap pasangan ya? Cuekin. Nih ya, lu cuekin. Weh, terima kasih Harkill Forever. Iya gak sih namanya itu gak sih? Terima kasih. Gimana cara nanggepin cowok cuek? Lu cuekin. Cowok gak peka ya? Sorry. Lu cuekin. Ini cara paling ampuh nih. Lu cuekin. Abis itu kalau misalnya dia ngajak lu ribut, lu ributin balik. Kenapa cowok gak pernah nempatin janji? Gak semua cowok ya begitu ya kampung. Fan, tanggapan lo ke anak-anak yang bilang kuliah gak penting dan pentingin nikah muda. Gua no comment kalau itu. Karena hidup itu, orang-orang itu, manusia itu hidup untuk memilih. Mereka dikasih pilihan. Di dunia itu dikasih pilihan. Kayak
Bebas, lu mau kuliah boleh, lu mau nikah muda boleh, asalkan lu udah tahu konsekuensinya. Itu aja. Kan gimana cara nanggepin cowok buaya kayak lu? Caranya jangan dideketin, guys. Nih ya, gue kasih tau ya. Rata-rata buaya itu kalau misalnya emang udah buaya banget, naudzubillah. Tapi kalau misalnya dia tulus suka sama orang, pasti sukanya tulus deh. Lagian kan yang bilang gue buaya kan lu pada, bukan lu pada sih. Pokoknya orang-orang pada ngasih gue julukan buaya karena menurut gue itu lucu, ya gue terima aja, nggak apa-apa. Gue suka kok dipanggil buaya. Gue HTS 3 tahun, Van. Jangan sering-seringan HTS. Di Indo Jamber jam 3.40. Temenan sama mantan, ya lu harus nemuin caranya sendiri. Lu harus berdamai sama diri sendiri. Kadang kan manusia itu masih egonya bergejolak. Dia mantan gua nggak mau deket sama dia dulu nyakitin gua, dia dulu begini sama gua, gini. Lu harus berdamai sama itu. Lu harus, otak lu harus nggak ada gituan dulu. Tapi cowok kayak gitu bisa Angsa Purnama 21, tidur deh lu, kayaknya ngantuk. Tidur. Van, tanggapan kamu kalau cowok itu, cewek K itu masih berteman baik dengan mantan si, tapi si cewek K itu masih ada rasa. Cewek K nih, Wardah, lu ngomong yang bener. Cewek K tuh cowok apa cewek? Ngomong yang bener biar gue bisa beropini. Van, cinta diam-diam gimana? Jangan cinta diam-diam, sakit. Tapi kalau lu sendiri lebih suka HTS, TTM apa pacaran? Gue lebih di fase yang sekarang gue lebih milih jadi temen. Karena gue nggak mau buru-buru dalam mengambil keputusan itu sih. Nggak tahu sih, itulah pokoknya. Van, menurut lu wajar gak baper sama sifat manisnya? Wajar kok. Wajar. Menurut lu umur berapa yang layak untuk pacaran? Sebenarnya menurut gua gak ada umur yang benar-benar layak untuk pacaran, kecuali kalau lu masih SD atau lu masih SMP kelas 1, kelas 2. Kayaknya lu masih terlalu bocil untuk pacaran deh. Oh ya Allah, udah paling dewasa kali ya gue. Tapi aku bisa ngomong begini karena bukan karena pengalaman aku, tapi karena pengalaman teman-teman aku sama senior aku. Aku lebih suka dengar orang cerita, terus aku berpikir gitu, opini aku gimana, aku ngasih opini. Aku lebih suka ngobrol sama orang tuh gitu. Bukan berarti aku, pengalaman aku ya begitu ya. Kalau SMA atau SMA kelas 1 atau SMP kelas 3 udah mulai suka-sukaan pacar-pacaran, ya wajar lah. Afan punya pacar gak? Enggak, gue jomblo. Lo gak mau nyoba pesantren? Enggak. Dulu gue tuh paling, nih gue kasih tahu ya, fun fact tuh, gue dulu paling takut kalau mak gue, mami pesantren ya kamu kalau bandel. Karena gue takut ditinggal orang tua gue. Gue takut jauh-jauh dari orang tua gue. Jadi kayak gue tuh takut banget pesantren dulu. Tapi kalau sekarang enggak sih, biasanya. Ya udah, pacaran sama gue aja. Tidur yuk. Halo nih orang. Kalau beda agama gimana, Van? Gue kalau itu no comment. Beda agama itu mau nggak mau di antara kalian harus ada yang berkorban, dan itu nggak enak banget. Dan itu ya lu ngerebut Tuhannya. Misalnya nih, lu yang pindah, dia juga ngerebut lu dari Tuhan lu. Kalau misalnya dia yang pindah, lu ngerebut dia dari Tuhan dia. Jangan deh, kalau kata gue jangan yang sama yang beda agama, jangan. Susah. Lu pernah HTS-an gak? Sering. Kalau aku nih bukan tipe orang yang gampang banget pengen pacaran gitu.
Karena menurutku nggak bisa kita secepat itu, sesering itu pacaran. Apalagi kayak gampang ngomong, mau gue jadi pacar aku gini-gini segala macam. Karena semua itu butuh proses lah. Kalau emang udah jodohnya kan bisa ini sendiri. Jika menandang jauh cari udah. Kalau aku yang segender gimana plus beda agama? Lu sakit sih, tidur lu. Kayak Zia Koroh tidur. Sakit. Jangan. Gini, udah dikodratin itu manusia cewek sama cowok, cowok sama cewek, bukan cowok sama cowok. Mana ada kisahnya ada Mama Hawa, bukan ada Mama Mahmud. Ini sorry ya, ini gue cuma menyuarakan apa yang benar gitu. Kalau misalnya itu pilihan lu, itu pilihan lu, tapi menurut gue itu salah. Suka hat juga, suka. Kakak kebat aja. Ya begitu deh. Van, tanggapan kamu kalau cewek itu masih berteman baik dengan mantan tapi si cewek masih ada rasa, itu gimana? Wajar karena tadi gue mau ngomong apa, kenapa jadi gue lupa ya? Wajar karena menurut gue tuh apalagi setelah putus ya, pasti kan masih ada perasaan. Nggak gampang buat ngilangin perasaan itu. Jadi pelan-pelan aja sih bisa, asalkan jangan hilaf balikan lagi aja. Kan udah suka Kortis gak suka. Kan Kortis kapan comeback lagi? Mereka nih mau comeback nih. Terus sekarang tinggal di rumah sendiri apa? Sendiri tanpa orton ya, Pak? Gue tinggal bareng ortu. Karena menurut gue masih butuh banget sama orang tua gue. Gue masih butuh doa mereka, gue masih butuh bantuan mereka. Walaupun sebenarnya secara sekarang gue bisa melakukan, gue bisa maksudnya gue bisa ngejaga diri sendiri gitu. Tapi menurut gue tuh masih ada kurangnya gitu. Kan kalau suka sama cowok fiksi gimana? Lu stres berarti tidur. Tengah lu kalau gue halu pacaran sama lo gimana, Pan? Nah, nap lu kampung halu, pergi lu sono. Canda. Kalau udah nikah maunya tinggal sama ortu atau pisah? Dua-duanya. Undang ceweknya, gue kagak punya cewek, jomblo. Nanya apa disuruh jadi bos. Ya buat lu sih seru, tapi kadang ada beberapa orang kudet, jadi kayak kampung. Jadi ngerasa mereka tuh dikasarin sama gue, padahal gue emang balasnya nyablak begini. Emang gimana ya? Ternyata sesuai itu jadi cewek ya kan? Apa susahnya? Jadi cowok susah, jadi cewek susah kok. Nggak ada yang gampang di dunia ini. Kalau gampang lu main game aja gampang tuh. Dua-duanya gimana? Kadang gue di rumah gue sendiri, kadang gue di rumah ortu gue. Avan, jangan dilepas. Mending sama ortu, ntar ngelayap mulu. Iya, kayaknya aku tipe orang yang gampang main deh. Jadi kayak aku tuh masih butuh orang tua aku buat kayak nahan aku gitu. Tapi harusnya sih sekarang aku udah bisa ya, karena
setelah aku jarang keluar tuh aku jadi mageran orangnya. Van, tanggapan lu tentang orang yang suka sama saudara sendiri? Gue nggak tahu jelasnya itu gimana karena gue nggak pernah punya teman yang pengalamannya kayak gitu. Tapi kayak menurut gue jangan sih. Ntar pergaulan bebas ya enggak juga lah, kan dijaga. Pengen nikah umur berapa? Belum ada target. Aku nggak mau nargetin sesuatu yang belum pasti. Lu awal ngedance les atau belajar sendiri? Belajar sendiri. Gue tuh awal ngedance belajar sendiri. Emang kenapa kalau balikan, Van? Menurut gue adalah orang yang paling anti dengan kata balikan. Karena gini, mau itu kita putus secara baik-baik, mau itu kita putus secara nggak baik-baik, ada alasan dibalik itu semua. Dan pasti itu nggak enak. Alasannya pasti gak enak. Kalau lu balikan, udah pasti hal itu terjadi. Cuman ada beberapa case yang emang spesial. Kayak putus, balikan, habis itu nikah. Ada yang beberapa begitu. Tapi kalau buat aku sendiri, aku belum menemukan apa artinya kayak harus banget balikan gitu. Sabar, ada teman gue. What's up, Cakra? Terlalu mute. Cak. Memang siapa dia? Oi. Pan nih. Oh, ada cewek lo. Enggak, ada 2 di sini ceweknya. Boleh kenalan enggak? Dua. Cakra, mana liquid gua? Cakra, lu poligami? Apa? Enggak aneh. Apa ada yang mau kenalan? Nggak boleh. Gue sombong. Jadi, Pan, serius ya, Pan? ntar ya. Ini Pan, mau lihat orang sombong nggak, Pan? Ntar ya, gue kecilin dulu. Gue hahaha sakit mulu lu, penyakitan. Sabar ya, gue kecilin dulu. Gue lagi live, so sabar. Lagi live nih. Pan, ada yang mau kenalan, Cok? Gak usah, Pan, gak usah. Parah lu temen. Van, lu banyak ngasih apa ini? Lu ladenin dulu ya. Van, lu kan banyak ngasih tanggapan nih sama orang-orang yang curhat. Terus selama ini Vivi pernah curhat gak? Pernah. Dia pernah curhat kok. Dia sering curhat. Liquid Horas nanti ya, Horas. Van, aku udah sejender udah 4 bulan. Lu stres sih, jujur. On cam. Siapa live di mana? TikToknya nggak ada. Si TikTok si Mamat. Betul. Itu di rumah ya, tapi yang nggak masuk beranda, Cok. Bisa mas. Apa ini? Van, aku mau nanya di luar pembahasan. Kamu ngikutin history Regen dan Ramadhani ya? Dulu aku suka ngeliatin mereka karena kayak lucu aja mereka gitu. Tapi sekarang jarang sih. Van, milih seseorang masa lalu yang udah paham kita atau orang yang baru yang bikin kita sakit hati? Live di second baca. Cari yang lain. Lu live di mana, Pan? IG. TikTok siapa? TikTok gue. Ini orang Gue. Masa gue live di TikTok Indosiar jam segini kan kagak mungkin. Gue kan kagak mungkin live di TikTok Indosiar, kan kagak mungkin. Live TikTok gue lah. TikTok mana lagi? Gue tadi join live dia anjing, gue request. Kalau suka sama sepupu gimana, Mas? Kalau sepupu jauh sih masih bisa sih. Tadi Kalau sepupu bukannya sedarah, apa-apa. oh dia belum mulai atau dia ini Udah Pan, kata gue tidur makin ngawur pertanyaan. Gak apa-apa, gue balesin kok. Gue balesin sebisa gue, sekertinya gue. dianggurin anjir parah. Gue bukan nabi yang tahu semuanya, jadi gue balasnya sepaham gue. Sejender seru Van, tapi nggak bisa selamanya. Lo stres kampung, keluar deh. Jijik sumpah. Jijik, jujur izin ya, jijik bener. Kalau Gaman wajar gak? Gaman itu wajar. Vivi pernah ngeluh gak sih? Namanya manusia, dia pernah ngeluh pasti. Dia pasti ngeluh. Cuman emang begitulah. Apa lagu bertauhid gak? Berlari berjalan
atau berhenti, selalu ingat Allah di dalam hati. Janganlah menyerah, terus bergerak. Pan sakit hati. Ini yang dari tadi ngomongin segender nih katanya sakit hati, gue bilang begitu. Gue ngomong sesuai logika gue aja. Dimana itu kodratnya itu ada Mama Hawa, bukan ada Mama Mahmud, bukan Hawa sama Siti. Gue ngomong selogikanya aja, sejujurnya gue. Saya gue sih balikin dulu. Pan nih ada Devi KW Pan. Devi KW. Nih Devi KW nih Pan. Siapa? Siapa? Nah ini nih Devi KW nih. Nutup muka, kampung. Nih Devi KW nih. Siapa Devi KW? Ada teman gue. Jadi teman gue tuh pernah nge-repost VT-nya dia yang dia sama ceweknya. Terus orang-orang pada bilang yang cewek mirip Devi, yang cowok mirip Afan, katanya begitu. Nah ini orangnya. Pengen tidur tapi penasaran. Tidur. Yang mau tidur lah. Yang di mobil sadaran itu, iya benar. Namanya Cakra sama Manda. Mereka lucu banget. Yang jodoh-jodohin gue tuh sampai jadian. Pan materi gue mau habis tapi gak mau udahan. Nontonnya gimana? Lu nonton lewat mimpi lo aja, nap. Yang lu komen Wendy itu ya? Iya benar. Double date bisa kali. Lu mau nyuruh gue double date, gue mau date sama siapa? Gue kagak punya pacar. Repot deh. Lu nape? Gak apa-apa gue. Sama gue Pan. Halu lu. Nap. Lu kapan Pan? Lu diem lu. Lu ada di Discord, lu ngapain lu di sini? Ini Discord aja. Ngapain sih pakai nonton live gue segala? Keluar. Tuh gue udah tahu, lu pada pasti manggilnya dia, jawabnya dia. Kita bestie guys, kita temenan. Lu kapan? Vivi anaknya manja gak? Dia manja anak. Kalau lo bisa keren banget sih Van, gue emang dari lahir udah keren, gitu gak? Intinya sampai bawah. Temenan level berapa? 0. Bapak lu mana Van? Ini lu orang pertama yang nanyain bapak gue di live ini, sejujur. Gue baru ngeliat ada komenan nanyain bapak gue. Biasanya nanyain gue, kalau nggak nanyain Devi, kalau nggak nanyain yang lain. Ini nanyain bapak gue tidur. Tipe cewek gue gimana? Yang pasti lucu sih. Lucu. Tapi gue gak terlalu punya tipe, karena kalau gue udah nyaman sama seseorang pasti kriteria gue kayak dia. Intinya kacamata. Muak gue dengernya. Mana ini? Kayaknya gak ada yang curhat lagi, jadi udah ya. Kayaknya begitu deh. Sesi curhat udahan nih. Oke.
Sesi curhat udah nih. Gua mau kasih tantangan buat kalian. Kita buka sesi asbun. Asbunnya bukan asbun banget ya. Maksudnya kalian tanya hal terrandom yang bisa kalian tanya. Sekarang. Fan masih deket sama Mala. Masih lah, bestie gue itu. Cinta omaan. Stres lu. Ukuran sepatu lu berapa? 43. Fan baterai HP lu berapa? 25. Pernah mandi di kali gak? Kagak pernah. Fan kok gak jawab? Lu ngotak aja. Menurut lu gue bisa gak jawab hal kayak gitu? Gak usah lah gue jawab. Mandi berapa kali? 2. Di rumah lo ada cicak gak? Ada. Berapa kali jorok aja. Nah itu random, tapi jangan yang jorok nanyanya. Beliin aku iPhone. Itu lu ngelunjak bukan nanya. Pernah ngompol gak? Iya, waktu gue kecil gue pernah ngompol lah pasti. Bapak lu tidur gimana? Gue gak tahu. Bapak gue tidur kan di kamar bapak gue ya, bukan di kamar gue. Jaket size berapa? Aku M, kalau nggak L. Tapi aku lagi suka fit size. Fan pernah ke sawah? Pernah. Cerita terakhir di WA sama siapa? Bentar. Denger Zara. Bapak lu ngapain? Tidur, bapak gue tidur. TB berapa? TB badan gua itu TB kan udah badan, ada badannya ya. Kenapa gue TB badan? Berarti TB badan. TB gue itu sekitar 55 kilo. 57 paling kayaknya 57 kilo. Fan, harga rambut lu berapa? Rambut gue nggak dijual rambut gue. Tadi Zara ke Indosiar, iya. Gigi lo ada berapa biji? (27) 28. Gigi gue ada 27 atau 28. Itu bebek kampung ya juga ya. Itu berat badan ya, bukan bebek ya. Tinggi badan. Oh tinggi. Gue gak ngukur tinggi. Kayaknya 122 deh. Kenapa gak 30 aja? Ngatur ya. Bisa ngatur ya gitu ya. Keluar tuh suara hujan. Fan kagak. 122. Itu kagak, itu asbun aja gue. Lu ketemu Devan jadi ingat vlog lu sama Zara dan kawan-kawan. Iya. Pokoknya pantengin terus di YouTube-nya Zara. Gue ada nge-vlog sama dia. Lu Betawinya ke Betawi banget ya. Begitu deh. Tebak gigi gue ada berapa? Gigi nap-nap ada 26. Benar gak? Mata lu ada berapa? Menurut Ngana
Trio D5 nggak ada niatan bikin akun bertiga, kagak. Jangan nanya deh sama gue, apalagi sama gue aja jarang upload sosmed, apalagi bikin akun lagi, repot nih. Kecuali second tuh pasti. Lapor rumahnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini termasuk toilet ya. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ada 17 lampu. Tinggal telinga lu ada berapa? Gue kagak tahu telinga gue ada berapa. Izin tidur dulu, boleh? Salah gigi gigi gue 2 pan. Oh, pelenger emang sinap-nap nih. Bulu alis lu berapa? Masa gue hitungin atu-atu? Gue copotin dulu, mau gak di bulu alis gue? Ini maksudnya. Ini bulu mata, bukan bulu alis di kampung. Pan hidung lu ada berapa? Ada 2. Ini sama ini. Pan gue izin keluar ya. Sok. Nono marah-marah no. Gue kagak marah-marah. Emang cara ngomong gue begini. Jari lu ada berapa? 10. Rambut lu ada berapa? Bentar ya. Gue hitungin dulu nih. Mau gue hitungin gak? Ngantuk gue. Oke guys, kayaknya hampir sudah waktunya kita berpisah. Gue tahu alasan lu suka live jemput Tivan, karena komenannya asik, nggak ada yang nyampah. Ih bener banget, gue setuju. Ini 595 orang yang nonton, komenannya asik-asik, karena nggak ada yang nyampah. Bagus. Gue kok gak suka Enhypen sih? Suka-suka hidup gue mau suka Enhypen, gue mau gak suka Enhypen. Sekarang gini, kalau misalnya lo gue paksa suruh suka Cortis, mau gak? Kalau lo gak suka Cortis, kaki lo ada berapa? Ada 3. Bohlah lampu lu, rumah lu ada berapa? Ada 17 dibilang tadi. Nanya lagi sekali lagi lu. Gue asik kan Van, napa gitu loh. Oh sorry, jadi ada 590 orang yang asik di sini. Harusnya 591, cuman satunya nap, jadi nggak asik jadinya. Gitu. Bantal di rumah lo ada berapa? Ini termasuk guling ya? Ada 14 guling. Rumah lo warna apa? Putih. Kata tadi mau off, iya lupa. Bye, go off dulu ya. Bye bye semuanya, I love you.